Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, summa amma ba'd. Taib ikhwan dan akhwat fillah, peserta daurah ilmu waris yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masuk pada bab 1 bagian pertama. InsyaAllah ta'ala kita akan mendalami tentang ahli waris dari kalangan laki-laki. Di belakang saya ada papan tulis yang sudah saya buatkan bagan untuk nanti bisa memudahkan kita dalam memahami siapa-siapa yang termasuk dalam daftar ahli waris dari kalangan laki-laki. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang perkara ini mengenali ahli waris ini adalah satu hal yang sangat penting karena ini adalah asas, ini adalah pokok di dalam ilmu waris yang wajib kita ketahui, karena sebelum harta itu dibagikan tentunya ditentukan dulu siapa nama-nama yang masuk dalam daftar ahli waris. Jadi nanti dari bagan ini kita cek dengan kondisi yang ada, apakah orangnya ada atau tidak. Misalnya salah satu ahli waris dari kalangan laki-laki adalah anak laki-laki. Nah, nanti pada saat di lapangan kita cek apakah si mayit punya anak laki-laki atau tidak. Jika ternyata tidak punya anak laki-laki, maka berarti pada bagian tersebut dikosongkan. Dan seterusnya, kita cek di bagian-bagian yang lain. Jadi mengetahui tentang ahli waris, siapa yang berhak mendapatkan warisan, ini sangat penting dan harus kita pahami betul sampai benar-benar kita hafal. Siapa-siapa yang masuk dalam daftar ini sebagai bekal untuk kemudian kita bisa melangkah pada bab-bab selanjutnya. Jadi sebelum kita membagikan harta warisan, langkah yang paling pertama adalah kita menentukan para ahli warisnya, di mana nanti kita akan pilih dan pilah dari sekian banyak kerabat mayit, mana-mana yang berhak mendapatkan harta warisan dan siapa yang tidak, maka yang berhak itu yang akan kita tulis, dan yang tidak berhak tidak dimasukkan dalam daftar ahli waris. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada satu pembahasan, yaitu penerima warisan dari kalangan laki-laki. Dimulai yang pertama adalah dari anak laki-laki. Jadi perlu kita ingat juga bahwasanya ahli waris dari kalangan laki-laki itu ada 15 orang. Jadi nanti kalau kita mendapati kasus 15 posisi ini kita tulis dulu. Nanti bagian yang kosong kita kosongin, bagian yang terisi itulah yang akan kemudian kita hitung. Yang pertama adalah posisi anak laki-laki. Kalau mayit meninggalkan anak laki-laki, maka anak laki-laki ini berhak mendapatkan harta warisan sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah SWT berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah Ta'ala mewasiatkan bagimu dalam hal pembagian waris untuk anak laki-laki, yaitu bagian seorang anak laki-laki itu sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi 2 bagian dari 2 orang anak perempuan.
Kemudian yang kedua, selain anak laki-laki, ahli waris yang kedua dari kalangan laki-laki adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayyit. Dan begitu seterusnya ke bawah. Kalau punya buyut, ya, dan punya buyut lagi, maka itu semuanya ditulis. Cucu laki-laki dari jalur nasab laki-laki, ya, dari anak laki-laki. Nah, kenapa cucu dan seterusnya ke bawah cucu laki-laki dari anak laki-laki ini ditulis dalam daftar ahli waris? Karena posisinya ini adalah sama dengan anak laki-laki, ya, sama dengan anak laki-laki. Dan ini adalah merupakan kesepakatan dari para ulama atau ijma'. Yang ketiga adalah ayah. Ayah si mayyit ini berhak mendapatkan warisan dari si mayyit. Sebagaimana ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya, yaitu di dalam surat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus, dan untuk kedua atau untuk dua orang ibu bapak, bagi mereka masing-masing adalah 1/6. Ya. Jadi di sini ayah kandung dari si mayyit adalah mendapatkan 1/6. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah kakek dari pihak ayah. Ya, jadi ayah lalu kakek, ya. Kakek dari pihak ayah atau ayahnya ayah dan terus ke atas ini mendapatkan warisan karena kakek kedudukannya sama dengan ayah dalam hukum waris. Jadi ayah punya ayah lagi kan berarti kakek. Punya ayah lagi berarti ayahnya kakek dan seterusnya. Nah, kemudian yang kelima, melebar ke sebelah samping, adalah saudara sekandung, ya, akhun syakik. Saudara sekandung yaitu saudara laki-laki sekandung, baik itu dia posisinya adalah sebagai kakak atau adik, ya, sekandung kan, maka dia berhak mendapatkan warisan dari si mayit. Yang keenam adalah saudara seayah. Saudara seayah berarti saudara laki-laki yang ayahnya sama meskipun beda ibu. Ya, misalnya ayahnya menikah lagi dengan wanita lain kan? Menikah lagi dengan wanita lain, ya. Maka berarti saudara seayah. Nah, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini mru'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Nah, jika seorang meninggal dunia, ya, ini mru'un halaka laysa lahu walad, dan ia tidak memiliki anak, walahu ukhtun, dan ia mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2, ya. Saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan, nisfu ma tarak, wa huwa yarisuha illam yakul laha walad. Dan saudaranya yang laki-laki ini mewarisi seluruh harta saudara perempuan kalau dia tidak memiliki anak. Nah, jadi saudaranya yang laki-laki mewarisi semua harta si mayit kalau dia tidak memiliki anak. Kemudian yang berikutnya, yang
7 adalah saudara seibu. Saudara ibu berarti beda ayah, tapi ibunya sama. Misalnya ibu cerai dengan ayahnya lalu menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka anaknya ibu kita dari laki-laki lain berarti itu adalah saudara laki-laki seibu. Dan ini sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, wa in kana rajulu yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Ya. Jika seorang mati, wa in kana rajulun yurasu kalalah, ya, seorang laki-laki atau perempuan mati yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Ayahnya juga tidak ada, anak tidak ada. Ya. Walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Dan ia memiliki seorang saudara laki-laki, yaitu saudara laki-laki satu ibu, atau saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu adalah 1/6 harta. Jadi saudara seibu dia berhak mendapatkan 1/6 harta. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah anak laki-laki dari saudara sekandung. Anak laki-laki dari saudara sekandung dan terus ke bawah. Jadi kalau kita misalnya punya saudara laki-laki sekandung, kakak kita atau adik kita laki-laki, dan dia punya anak laki-laki dari saudara kandung kita, maka dia berhak mendapatkan warisan. Yang ke-9 adalah anak laki-laki dari saudara seayah dan terus ke bawah. Ada saudara seayah beda ibu, dia anaknya laki-laki, terus ke bawah, itu berhak mendapatkan warisan. Yang ke-10 adalah paman sekandung. Ya, paman sekandung berarti adalah kakak atau adik dari ayah, ya, atau dari ibu, ya. Yang ke-11 adalah paman seayah. Paman seayah. Ya, dengan ayah yang sama ada paman di situ, maka pamannya ini mendapatkan. Yang ke-11 adalah paman, ya, yang ke-12 adalah anak laki-laki dari saudara sekandung dan terus ke bawah. Anak laki-laki dari paman sekandung. Jadi kita punya paman, ya, dan paman ini punya anak laki-laki, maka anak laki-laki dari paman ini berhak mendapatkan warisan. Yang ke-13 adalah anak laki-laki dari paman seayah dan terus ke bawah. Kalau tadi paman seibu, ini paman sepaman, jadi kakak atau adiknya dari ayah. Ya. Ketentuan yang tadi yaitu ahli waris yang nomor 8 sampai 15 ini sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, ilhaqul faraido, ya, tunaikanlah atau berikanlah harta itu kepada ahli waris, ya, bi ahliha, kepada ahli waris, fama baqiya fahuwa li aula rajul zakarin. Ya. Adapun yang tersisa, maka itu adalah untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Tapi kemudian yang orang lain, yang asalnya adalah orang lain, adalah suami. Jadi suami ini berhak mendapatkan warisan si mayit, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa, ya, walakum nisfu ma tarak azwajukum illam yakul lahunna walad. Ya. Dan bagimu, yaitu suami istri, walakum nisfu ma tarak, adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Azwajukum nisfu ma taraka azwajukum, yang ditinggalkan oleh, ya, istri-istrimu.
illam yakul lahu walad, yaitu kalau mereka tidak memiliki anak. Kalau mereka tidak memiliki anak, maka boleh mendapatkan harta warisan. Yang ke-15 adalah laki-laki yang membebaskan budaknya atau disebut dengan wala. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal wala'u liman a'taqa, sesungguhnya wala, loyalitas, itu adalah diberikan kepada orang yang telah berhasil membebaskannya. Naam. Jadi inilah 15 orang ahli waris dari kalangan laki-laki. Ya. Dan adapun yang lain dari jalur ibu juga tetap berhak mendapatkan harta warisan. Naam. Taib, sampai di sini dulu pembahasan kita. Dan untuk memudahkan, kita akan lihat kepada bagan ya. Bagan yang sudah kita buat. Jadi di sini pertama adalah dari mayit. Entah ini mayitnya laki-laki atau perempuan, pokoknya mayit. Ketika mayit ini punya anak laki-laki, ini, maka anak laki-laki ini berhak mendapatkan harta warisan dari si mayit. Ternyata anak laki-laki ini punya anak laki-laki juga, berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ada jalurnya kan? Maka ini mendapatkan. Kemudian naik ke atas ayah dari si mayit. Ya, ini jelas mendapatkan bagiannya. Kemudian ayah dari ayah, yaitu kakek, orang tuanya ayah, ini juga mendapatkan bagiannya. Jadi ke bawah 2 dan seterusnya, ke atas juga 2 dan seterusnya, itu ayah, kakek dan seterusnya. Yang ke-4 sudah ya, ke-5 sekarang. Yang ke-5 adalah saudara laki-laki sekandung. Jadi saudara laki-laki sekandung itu ya satu kandung, ya sekandung, seayah seibu. Ya. Karena ibu kita dan ayah kita diberikan rumah tangga yang sakinah, yang tidak ada perceraian, misalnya. Atau saudara laki-laki seayah karena ayah nikah lagi. Ya. Ayah nikah lagi dengan seorang wanita dan ternyata lahir anak laki-laki, maka berarti anak laki-laki seayah. Ya. Karena ayah menikah lagi dengan laki-laki, berarti kan beda ibu ya, tapi masih satu ayah. Atau saudara laki-laki dari seibu, karena terjadi perceraian misalnya, kemudian ibunya berpisah dengan sang ayah dan ibunya menikah lagi, berarti kemudian punya anak, berarti anak itu adalah anak dari beda ayah tapi seibu. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Ya. Jadi apa ini? Ponakan ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Ini juga mendapatkan bagian. Kalau seibu tidak. Ya. Ini lihat jalur nasabnya. Kemudian yang ke-10, mana ke-10? Ini paman sekandung. Amun syakik, paman sekandung. Ya, berarti adalah ini dari ayah ya, paman sekandung dari ayah. Iya. Kemudian ada paman seayah, beda ibu. Untuk paman sekandung, ketika punya anak laki-laki, maka anak laki-lakinya juga mendapatkan bagian. Ya. Kemudian yang ke-13 adalah anak laki-laki paman seayah. Ya. Paman dari pihak ayah itu punya anak, berarti anak laki-laki dari paman seayah. 13 yang ada dalam bagan, yang di luar adalah suami. Ini jelas ya, karena ketika mayitnya adalah istrinya yang meninggal, maka jelas suami mendapatkan bagiannya. Dan yang kelima adalah laki-laki yang membebaskan budaknya atau disebut dengan apa kemarin? Ada ingat? Laki-laki yang membebaskan budaknya. Ya. Kalau nggak salah disebut dengan apa? Laki-laki yang membebaskan budaknya, wala, disebut dengan wala. Ya, yaitu hubungan budak, mantan budak dengan mantan tuannya. Jadi kalau ternyata
budak tersebut tidak punya kerabat, mantan budak tersebut tidak punya kerabat, maka otomatis warisannya kembali kepada mantan majikannya yang telah membebaskan dirinya. Nah, sampai di sini dulu diingat-ingat, silahkan ya. Saya ulangi kembali, yang pertama adalah yang berhak mendapatkan warisan dari anak laki-laki. Yang pertama adalah anak laki-laki itu sendiri. Yang kedua adalah cucunya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Lalu naik ke atas adalah ayah kandungnya. Kemudian kakek kandungnya, yaitu orang tua ayah. Lalu melebar ke samping kanan, saudara laki-laki kandung. Ya. Kemudian saudara laki-laki seayah dan saudara laki-laki seibu. Kemudian saudara laki-laki ayah ketika punya anak laki-laki, maka ini juga mendapatkan, demikian juga saudara laki-laki seayah, maka anak laki-lakinya juga ikut mendapatkan. Kemudian yang ke-11 adalah paman seayah dan paman sekandung. Paman sekandung dan paman seayah. Paman sekandung berarti memang sekandung bareng dengan ayah kita, dengan bapak ibu yang sama. Adapun paman yang seayah berarti beda ibu. Ya. Kemudian anak laki-laki paman sekandung dan anak laki-laki paman seayah. Ini juga mendapatkan bagian warisan. Kemudian yang di luar itu adalah suami dan orang yang telah berjasa membebaskan budak, membebaskan dirinya dari perbudakan atau disebut dengan wala. Nah, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.